Selamat datang channel Pendidik Muda. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi SKB CPNS untuk formasi guru kelas SD. Kisi-kisi ini berasal dari hasil wawancara field report teman-teman yang sudah mengikuti SKB guru SD pada tahun 2018 kemarin. Tidak ada jaminan bahwa untuk tahun ini juga akan sama persis dengan tahun lalu, tapi paling tidak kisi-kisi ini bisa untuk gambaran bagi teman-teman yang ingin belajar SKB untuk CPNS kali ini. Sebelumnya kita bahas dulu. Seleksi CPNS terdiri dari SKD dan SKB. SKD yang sudah kita lalui memiliki bobot 40%. 3 besar dari SKD akan ikut SKB. Nah, bobot SKB itu lebih besar, yaitu 60%. Jadi, sebenarnya pertarungan yang sesungguhnya ada pada SKB. Untuk teman-teman yang sudah masuk SKB, harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan peringkat tertinggi. Jadi jangan santai-santai dulu sudah nomor 1 di SKD, karena yang sesungguhnya ada di SKB yang bobotnya 60%. Kemudian untuk SKB guru kelas SD terdiri dari 100 soal, pilihan ganda opsi A sampai E dengan 30% soal pedagogik dan 70% soal profesional. Pedagogik itu meliputi bentuk studi kasus di kelas. Materi mencakup teori belajar, psikologi perkembangan, penyusunan perangkat pembelajaran dari RPP, indikator, pemilihan model, media, sampai penilaian HOTS berbasis TIK. Nah, jadi pedagogik itu meliputi bagaimana kita merancang pembelajaran, mengatasi permasalahan di kelas, dan bagaimana kita memahami peserta didik. Kemudian untuk profesional, ada 70 soal. Profesional ini mencakup materi 5 mapel pokok, yaitu matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN yang dikembangkan sampai level SMA. Jadi untuk SKB ini, ada banyak sekali materi yang harus dipelajari dalam waktu yang terbatas, namun harus kita pelajari sebaik mungkin dengan persiapan sematang mungkin karena bobot SKB 60%. Nah, jadi bagi teman-teman yang peringkatnya mungkin peringkat 2 atau 3 dan ingin menyalip menjadi peringkat 1, ya harus belajar sebanyak mungkin, apalagi materinya banyak sekali. Nah, untuk profesional saja 5 mapel dikembangkan sampai level SMA. Nah, berikut ini ada kisi-kisi yang sudah saya rangkum berdasarkan hasil wawancara dengan teman-teman yang mengikuti SKB pada tahun 2018 kemarin. Nah, kisi-kisi SKB guru kelas SD. Pertama untuk pedagogik, bentuk soal kasus di kelas. Nah, soal cerita cara menghadapi siswa, bagaimana cara yang baik yang dilakukan guru. Nah, jadi akan ada ilustrasi keadaan kelas, ada sebuah permasalahan, nanti kita disuruh memilih apa langkah yang bisa kita tempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ada siswa tidak diterima di semua kelompok guru bagaimana. Jadi ada kasus siswa tidak diterima oleh teman-temannya. Nah, bagaimana langkah yang harus dilakukan guru untuk menanggulangi hal tersebut. Kemudian ada kasus anak nilainya rendah dan sering bolos. Penyebabnya apa? Kemudian bagaimana menciptakan kelas yang mudah memberi maaf. Nah, jadi ada apa yang bisa dilakukan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang menciptakan iklim belajar sehingga anak-anaknya mudah memberikan maaf. Kemudian siswa SMK banyak praktik, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, bagaimana guru menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam memilih model media untuk siswa SMK yang banyak praktiknya. Cara memotivasi siswa belajar biar lebih semangat dan dibuat bentuk cerita yang jawabannya mirip-mirip. Nah, jadi mungkin seperti soal TKP pada SKD. Pada SKB pun jawabannya banyak yang mirip-mirip dan panjang-panjang. Nah, jadi kita harus belajar konsentrasi, memilih jawaban yang tepat dengan waktu yang terbatas. Di kelas ada siswa yang suka berkelahi, sebaiknya guru. Nah, siswa pintar dalam mapel tertentu, tetapi lemah pada mapel yang lain juga. Pendekatan apa yang harus dilakukan guru? Nah, itu tadi bentuk soal kasus permasalahan di kelas. Kemudian ada juga soal tentang penerapan dalam pembelajaran, meliputi penerapan strategi, metode, ataupun bentuk evaluasinya dipilih guru. Kemudian ada yang keluar tentang teori pembelajaran. Nah, jadi tiap kisi-kisi di sini bisa kita cari materinya di internet. Nah, seperti ini teori pembelajaran. Saya ada blog yang berisi tentang kisi-kisi SKB tersebut. Nah, blognya adalah rumahbelajar21.blogspot.com. Nah, di sini kalian bisa klik tes CPNS. Nah, di sini ada materi-materi yang berkaitan dengan SKB PGSD yang sudah saya rangkum berdasarkan
kisi-kisi tadi. Nah, misalnya tadi teori belajar. Nah, bisa kita buka di sini. Nah, apa saja teori belajar? Teori belajar yang mencakup teori behaviorisme, konstruktivisme, humanisme, siapa saja tokoh-tokohnya, bagaimana penjelasannya, bisa kalian pelajari di sini. Nah, kemudian untuk kisi-kisi selanjutnya, ya, dari pembelajaran ada behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, tokohnya siapa, penjelasannya bagaimana. Kemudian ada juga tentang kekurangan klarifikasi nilai menurut teori Likona, teori Thomas Likona yang membahas tentang teori pembelajaran karakter pada anak. Nah, seperti apa lebih jelasnya bisa dicari di internet. Nah, jadi setiap kisi-kisi usahakan kita mencarinya di internet, pelajari sebanyak mungkin dengan waktu yang ada, semua kisi-kisinya untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Tentang prinsip pembelajaran keluar, pendekatan dan metode pembelajaran di kelas, juga ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran sudah saya buat juga di sini. Nah, jadi ada langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, apa saja langkah-langkahnya. Kemudian tentang pengayaan diberikan bila. Nah, setelah hasil belajar diketahui, maka langkah selanjutnya yaitu bisa melakukan pengayaan atau remedial. Nah, kalau pengayaan diberikan ketika, nah, di sini pembelajaran pengayaan adalah proses pembelajaran tambahan yang diberikan seorang guru kepada satu kelompok peserta didik yang telah melampaui standar minimal kelulusan agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Dan jadi prasyarat pembelajaran pengayaan yaitu yang pertama telah melampaui SKM, kemudian memanfaatkan sisa waktu. Masih ada sisa waktu, siswa sudah melalui SKM. Nah, bisa diberikan pengayaan untuk menambah wawasan mereka. Kemudian, setelah hasil belajar diketahui, tindak lanjut guru apa? Nah, apakah memberikan tugas atau melakukan pengayaan atau remedi? Jenis-jenis penilaian dalam kurikulum 2013. Nah, di sini saya juga sudah ada rangkuman tentang penilaian kurikulum 2013. Bisa dicari di blog saya. Nah, jadi penilaian kurikulum 2013 yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, alat-alatnya apa saja, instrumennya apa saja, kemudian cara menilainya bagaimana, semuanya bisa dipelajari. Kemudian student centered. Nah, jadi langkah-langkah pada K13 itu berpusat pada siswa, student centered. Nah, jadi semua pembelajaran pusatnya pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian pemberian reward ada di blog saya, bisa dicari. Pemberian reward meliputi apa jenis-jenis reward, kemudian hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam memberikan reward. Kemudian berbagai permasalahan disuruh mencari solusi yang menggunakan media atau model apa. Nah, jadi penerapan media dan model untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas. Kemudian metode pembelajaran berbasis kasus dengan beberapa kasus anak murid. Nah, jadi ada kasus anak didik, kemudian bagaimana memilih metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian banyak sekali soal tentang media pembelajaran. Meliputi penggunaan media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran apa saja, pemilihan media harus memperhatikan apa, langkah-langkah urutan bikin media apa saja, kemudian ada guru kesulitan menentukan media, maka harus bagaimana. Nah, untuk media pembelajaran juga sudah saya rangkum semuanya di blog saya, bisa dibuka, dipelajari. Semuanya ada di sini meliputi jenis-jenis, hakikat, kemudian apa yang harus diperhatikan dalam memilih media, jenis-jenis media apa saja, semuanya ada di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, media pengurangan bilangan negatif dan bilangan negatif. Nah, menggunakan apa? Mungkin menggunakan garis bilangan. Kemudian menjelaskan luas lingkaran dengan kertas yang dipotong menjadi persegi panjang. Lebar dari persegi panjang yang dihasilkan adalah jari-jari lingkaran. Panjang dari persegi panjang tersebut merupakan setengah keliling lingkaran. Nah, ini adalah sebuah percobaan untuk mencari
rumus untuk menentukan luas lingkaran. Nah, jadi pembelajarannya seperti ini. Ada sebuah lingkaran yang dipotong-potong. Di garis ini, kemudian disusun menjadi persegi panjang. Nah, kalau kita amati, panjang dari persegi panjang ini adalah setengah keliling lingkaran. Kemudian lebar dari persegi panjang ini adalah jari-jari lingkaran ini. Nah, jadi luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. BC kali AB. BC itu setengah keliling lingkaran, setengah kali 2 PR dikali lebarnya jari-jari lingkaran. Nah, ditemukan rumus PR kuadrat. Nah, ini adalah sebuah percobaan untuk menentukan rumus luas lingkaran. Nah, jadi panjang persegi panjang ini adalah setengah keliling lingkaran, sedangkan lebar dari persegi panjang ini adalah jari-jari lingkaran. Kalau tidak salah kemarin pertanyaannya, maka panjang dari persegi panjang yang dihasilkan dari potongan-potongan tersebut merupakan, nah jawaban yang tepat itu adalah setengah keliling lingkaran. Ya, lanjut. Kemudian yang bukan merupakan media grafis. Nah, sudah ada di blog saya, tinggal dibuka. Manfaat media video. Kalau tidak salah dulu pilihannya itu untuk menghindari verbalisme dan atau ada opsi lainnya untuk menarik perhatian siswa. Nah, jadi memang jawabannya mirip-mirip sehingga kita sulit untuk memilih salah satunya. Nah, jadi dari 70% soal profesional dan 30% soal pedagogik, justru yang sulit dipelajari itu yang pedagogik kalau menurut saya. Nah, kemudian IT dan media pembelajaran. Nah, jadi banyak juga soal-soal tentang ilmu pengetahuan, IT, teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. Nah, lanjut. Kemudian tentang penelitian tindakan kelas. PTK disusun secara, nah jawabannya sistematis dan menggunakan bahasa yang baku. Nah, jadi memang sebagian soalnya sudah diketahui, jawabannya juga sudah diketahui. Hasil dari wawancara dengan teman-teman dulu. Kemudian PTK suruh mempelajari rumusan masalah. Nah, jadi ada sebuah PTK dan dinilai lemah pada permasalahannya. Maka yang harus dirubah apanya? Apakah rumusan masalah, atau apakah hipotesisnya, atau apakah pada cakupan masalah, atau apanya. Nah, kemudian dalam PTK, rumus statistik digunakan untuk menghitung data kuantitatif. Nah, untuk PTK juga bisa dilihat pada blog saya, sudah ada lengkap di sana tentang PTK, penelitian tindakan kelas. Lanjut, kelebihan CAI. Entah ini apa sebenarnya tentang ilmu, tentang penerapan teknologi dalam pembelajaran. Jenis-jenis menyimak. Nah, jenis-jenis menyimak juga sudah ada di blog, silakan dilihat. Antara menyimak rekreatif, menyimak intensif, menyimak ekstensif, semuanya sudah ada di sana. Tipe-tipe kepemimpinan. Nah, di blog juga sudah ada, tinggal dilihat. Faktor guru membuat inovasi pembelajaran apa? Kenapa guru membuat inovasi dalam pembelajaran? Ada opsi karena dulu pernah gagal, dan ada karena ingin membuat media yang belum ada. Nah, kemudian anak diberi reward, berarti guru telah menerapkan apa? Kemudian tahap-tahap keterampilan menulis anak. Nah, ini juga sudah ada di blog. Ya, kita buka. Saya masih ingat, dulu saya juga dapat soal seperti ini. Untuk tahap menulis anak, soalnya tahap ketika anak membuat coretan. Nah, tahap mencoret membuat goresan. Nah, jawabannya dulu scribble stage. Ada pilihan linear repetitif yang lain, tapi jawabannya scribble stage. Kemudian pada usia PAUD mengalami tahap inisiatif versus guild. Apa yang harus dilakukan guru? Nah, bisa dicari di internet. Pembelajaran komputer di SD supaya anak bisa menjadi apa? Operator, kreator, pengguna, analisis, evaluator. Nah, mungkin hanya sebagai operator, kreator, dan pengguna. Kalau untuk analisis dan evaluator,
untuk anak SD, belum sampai ke tahap itu. Kemudian pengertian expanding environmental curriculum. Mungkin kurikulum dikembangkan berdasarkan lingkungan, wawasan lingkungan. Kemudian penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Ada di blog. Kalau penilaian acuan norma, hasil peserta didik dibandingkan dengan rata-rata nilai anak-anak satu kelas. Kalau penilaian acuan patokan, nilai peserta didik dibandingkan dengan KKM yang sudah ditentukan sebelum pembelajaran. Soal keguruan seputar RPP, penyusunan RPP, banyak yang keluar. Menjadi guru yang baik bagaimana, teori tentang pengelolaan kelas dan cara mengatur kondisi kelas, manfaat IT dalam pembelajaran, ICT. ICT itu kalau dalam bahasa Indonesia teknologi ilmu pengetahuan, TIK. Nah, itu tadi tentang kisi-kisi pedagogik. Nah, jadi pedagogik itu intinya tentang bagaimana kita merancang pembelajaran, memahami siswa, dan juga menjadi guru yang baik. Lanjut, kemudian untuk kisi kompetensi profesional yang mencakup 5 mapel pokok. Pertama, mapel matematika. Ada materi tentang basis bilangan. Mengubah bilangan dari basis 2 menjadi basis 10 atau basis 10 menjadi basis yang lainnya. Contohnya, bilangan 3365 pada basis 3 sama dengan berapa pada bilangan basis 10. Materi tentang basis bilangan sudah saya rangkum. Bisa dibuka, sudah lengkap. Basis bilangan. Nah, di sini ada penjelasan tentang apa itu basis bilangan, macam-macam basis bilangan, ada bilangan basis 3, basis 4. Nah, contohnya bilangan basis 4. Bilangan basis 4 merupakan kelompok bilangan dengan banyak anggota 4, yaitu hanya 0, 1, 2, dan 3. Kalau basis 5 berarti ada 5 bilangan, 0, 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada tentang mengubah basis suatu bilangan. Nah, mengubah bilangan ke basis 10. Ada beberapa cara, misalnya 234 basis 5 diubah ke basis 10. Caranya sudah ada. Kemudian mengubah bilangan basis yang lain menjadi basis 10 juga ada caranya di sini. Bisa dipelajari sendiri. Kemudian untuk kisi-kisi selanjutnya, penyajian data. Mencari min, modus, median, data, kelompok, dan data tunggal. Bisa dicari di blog saya. Kemudian rumus tentang simpangan baku. Membaca diagram lingkaran. Dan juga membaca diagram batang. Ada di blog, tinggal dibuka, kemudian dipelajari sendiri. Untuk min, modus, simpangan baku, diagram lingkaran. Kemudian ada materi tentang sudut elevasi, materi tentang kecepatan, ada soal dalam bentuk 2 kendaraan dengan arah yang berbeda, kemudian berpapasan. Ketika berpapasan, berada di kilometer berapa, aljabar keluar, aritmatika keluar, trigonometri, sin, cos, tan, pada segitiga, siku-siku juga keluar. Nah, jadi mencakup tentang bagaimana mencari panjang sisi pada segitiga siku-siku menggunakan rumus sin, cos, tan. Rumusnya sudah ada. Kemudian nilai sin, cos, dan tan-nya juga sudah ada. Tinggal dipelajari sendiri. Kemudian materi tentang debit keluar. Kemudian ada materi tentang bangun datar dan bangun ruang. Volume dan luas permukaan balok dan tabung keluar. Segitiga sebangun, kesebangunan pada segitiga keluar. Mencari luas lingkaran juga ada. Trapesium. Nah, kemudian jajar genjang dan segitiga, luas dan panjang alasnya sama. Tinggi kedua bangun bagaimana? Nah, sudah saya buat ilustrasinya.
ada dua buah bangun, yaitu jajar genjang dan segitiga, di mana panjang alasnya sama. Panjang alasnya sama, kemudian luasnya sama. Maka tinggi kedua bangun bagaimana? Nah, luas jajar genjang dan segitiga sama. Rumus jajar genjang, alas kali tinggi. Segitiga setengah kali alas kali tinggi. Di mana alasnya sama, tingginya yang berbeda. Bisa dicoret. Nah, jadi perbandingannya, tinggi dari jajar genjang sama dengan setengah dari tinggi segitiga. Kemudian ada belah ketupat dengan sisi 150 cm. Terus nanti ada salah satu sudutnya 120 derajat. Berapa panjang diagonal terpanjangnya? Jawabannya dalam meter dan ada salah satu jawaban pakai akar 3. Kita bahas untuk soal tersebut. Ada sebuah belah ketupat, panjang sisinya 150 cm. Kalau belah ketupat berarti keempat panjang sisinya sama. Salah satu sudutnya sebesar 120 derajat. Nah, jadi berhadapan jika 120 derajat, sebelah sini otomatis 60 derajat, 60 derajat. Karena kalau dijumlah semuanya 360 derajat. Kemudian ditanyakan berapa panjang diagonal terpanjangnya. Nah, diagonalnya ada yang horizontal, ada yang vertikal. Yang terpanjang itu yang horizontal. Nah, kalau kita ambil pada segitiga yang ini, kita keluarkan ke sini. Sini jadi 60 derajat karena setengah dari 120. Sini jadi 30 derajat karena setengah dari 60. Sebelah sini siku-siku. C panjangnya 150 derajat. Jadi sini 150 derajat, 60 derajat, 30 derajat. Kita cari diagonal yang terpanjang, B. Bisa kita cari dengan rumus sin. Sin sama dengan depan dibagi miring. Sin 60 sebelah sini berarti depan B per miring C. Sin 60 setengah akar 3 sama dengan sin 60 sama dengan B per C. B per 150 karena ini panjangnya 150. Setengah akar 3 sama dengan B per 150. B sama dengan, nah setengah akar 3 kali 150. B sama dengan 75 akar 3. Panjang sebelah sini 75 akar 3. 75 akar 3 otomatis ini sama 75 akar 3. Diagonalnya berarti 75 akar 3 ditambah 75 akar 3 sama dengan 150 akar 3 cm. Kalau diubah menjadi meter menjadi 1,5 akar 3 meter. Nah, itu panjang diagonal terpanjangnya 1,5 akar 3 meter. Kita lanjut. Nah, masih tentang bangun datar dan bangun ruang. Tentang pendekatan cara mengajarkan konsep volume kerucut yang berhubungan sama volume tabung. Jadi bagaimana mengajarkan konsep volume kerucut dengan volume tabung. Nah, jadi kita mencari rumus volume kerucut menggunakan rumus volume tabung. Bagaimana cara mengajarkannya? Untuk mengajarkan rumus volume kerucut dari volume tabung yang sudah ada. Nah, jadi sebelumnya sudah mengajarkan ke anak tentang volume tabung. Diketahui V-nya itu P kali R kali R kali T. Kemudian kita membuat sebuah tabung dan sebuah kerucut dengan tingginya sama, jari-jari alasnya juga sama. Kemudian kita mengisi penuh tabung tersebut bisa menggunakan beras. Nah, dengan cara mengisi tabung menggunakan kerucut. Jadi berasnya dimasukkan ke dalam kerucut, ditakar sampai pas satu kerucut, kemudian masukkan ke dalam tabung sampai penuh. Ternyata nanti akan mendapatkan kesimpulan bahwa untuk mengisi sebuah tabung secara penuh dengan ukuran tinggi dan segi yang sama dibutuhkan 3 kali kerucut. Nah, akan mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata luas volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali R kali T. Lanjut. Kemudian tentang cara mengajarkan konsep lingkaran dipotong-potong menjadi beberapa bagian sama besar. Kemudian disusun demikian hingga membentuk persegi panjang. Lebar persegi panjang itu adalah jari-jari, sedangkan panjang
persegi panjangnya adalah, nah tadi sudah, lebar persegi panjang adalah jari-jari. Maka panjang perseginya adalah setengah kali keliling lingkaran. Sudah kita bahas tadi. Tentang deret keluar. Apa itu UN, SN? Nah, jumlah suku KN, suku K50, kan kita bahas tentang deret aritmatika. Nah, jadi rumus mencari UN, suku KN, dan rumus mencari jumlah suku awal SN keluar. Misalnya, ada sebuah deret aritmatika 3, 7, 10, 13, 16. Kita akan mencari suku ke N, UN. Misalnya, suku ke 40 dari deret tersebut, 47 dari deret tersebut, berarti U47. Nah, 3 adalah U1, suku ke-1, 7 adalah U kedua. Suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku ke-19. Suku selanjutnya berarti 16 tambah 3, 19 tambah 3, 22. Suku selanjutnya tambah 3, tambah 3, tambah 3, terus hingga ke suku ke-47. Kita menggunakan rumus seperti ini. UN sama dengan A plus N min 1B. Di mana UN berarti suku keberapa? Suku ke-47 berarti U47. A berarti suku pertama, A-nya 3, N, suku ke-47, berarti N-nya 47, min 1 plus dalam kurung B, dikalikan B. B adalah beda jarak antar suku. Jarak antar sukunya berarti 3, 7 kurangi 3, 4. 10 kurangi 7, 3. Nah, berarti bedanya 3. Masukkan ke sini. 47 sama dengan A-nya 4, ditambah 47 min 1 kali bedanya 3. Akan ketemu 142. Itu rumus untuk mencari suku ke N atau UN. Kemudian rumus SN. SN itu berarti jumlah suku pertama. Misalnya S3 berarti 4 tambah 7 tambah 10, 21. Itu 3 suku pertama. Kalau yang dicari angkanya banyak, misalnya S32, maka harus menggunakan rumus. Jumlah 32 suku pertama dari deret tersebut adalah S, N sama dengan N per 2 plus A plus UN. Kalau diperlebar lagi menjadi SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 dalam kurung kali beda. Rumusnya seperti ini. Bisa dihafalkan. Misalnya S32 berarti S32. N-nya 32 per 2, 2A. 2 kali suku pertama 2 kali 4 dalam kurung N min 1, 32 min 1 kali bedanya 3. Setelah dihitung-hitung akan ketemu 1616. Kemudian aritmatika sosial, mencari laba penjualan. Pak Ramadan membeli 10 kg telur dengan harga 200.000. 10 kilo 200.000. Pak Ramadan ingin menjualnya kembali dengan laba 20% per kilo. Saat sampai rumah ternyata telurnya pecah 0,5 kilo. Berapa persentase keuntungan keseluruhan yang didapat? Harga jual sesuai rencana per kilo. Harga beli 200.000 10 kilo, berarti 1 kilonya 20.000. Ditambah labanya 20% per kilo. 20% kali 20.000, 4.000. Berarti dijual dengan harga 24.000 per kilo. Nah, jadi harga jualnya 24.000 per kilo. Karena ada 0,5%, 0,5 kg pecah. Nah, jadi harga jual sesuai rencana keseluruhan berarti per kilonya 24.000 dikali 9,5 kg. Karena 10 kg pecah 0,5 kg. Dikalikan ketemu 228.000. Nah, berarti persentase keuntungannya harga belinya 200.000, kemudian dijual 228.000, berarti untung 28.000. Lanjut, ada mengubah sentimeter kubik menjadi meter kubik. Itu harusnya sudah gampang. Perbandingan senilai dan berbalik nilai bisa dibuka di blog saya, dipelajari sendiri. Kemudian menabung uang, seperti tadi mungkin triple Pythagoras, bisa dicari di blog atau di internet tentang triple Pythagoras, perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku menggunakan triple Pythagoras. Sifat operasi hitung, asosiatif, komutatif, distributif, bisa dicari di blog saya. Pada operasi hitung
perkalian dan penjumlahan, asosiatif, pengelompokan, komutatif pertukaran, distributif penyebaran, kemudian substitusi dan eliminasi. Ini tentang sistem persamaan linear dua variabel. Penyelesaiannya menggunakan substitusi dan eliminasi. Bisa dibuka di blog saya, dipelajari sendiri. Kemudian untuk mapel IPA, keluar tentang tata surya. Hukum-hukum yang berkaitan tentang tata surya. Matahari dikelilingi orbit elips. Itu hukum elips 1, 2, 3 atau hukum Newton. Pengertian sistem tata surya yang berbentuk elips menurut siapa? Kepler atau Newton? Teori alam semesta Chamberlain yang bagaimana? Teori tata surya dari kabut debu yang membeku. Pembentukan protoplanet. Penemu teori tata surya. Hukum Kepler. Teori Big Bang. Teori pembentukan tata surya. Nah, sampai sini dulu. Banyak sekali soal tentang tata surya yang berkaitan tentang penemu teori tata surya, misalnya Chamberlain, protoplanet, tokohnya siapa, atau teori bintang kembar itu yang bagaimana, bisa kalian buka di rumahbelajar21.blogspot.com. Materi CPNS, di sini ada materi IPA, teori pembentukan tata surya, hukum Kepler, bisa dipelajari. Terus tadi keluar tentang jenis-jenis gerhana matahari, jenis-jenis gerhana bulan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya ini ada sebuah gambar, apakah ini? Ini adalah gambar gerhana matahari. Jadi, matahari terhalang oleh bulan. Sehingga bagian bumi yang terhalang oleh bulan akan mengalami gelap pada siang hari. Nah, di sini ada gambar, sini penumbra, sini umbra. Daerah di dalam umbra mengalami gerhana matahari total, sedangkan daerah di bagian penumbra mengalami gerhana matahari sebagian. Sedangkan yang sebelah sini tidak mengalami gerhana matahari. Ya, kemarin kalau tidak salah seperti itu bentuk soalnya. Daerah yang sebelah sini mengalami gerhana matahari apa, daerah sini mengalami gerhana matahari apa. Nah, sini gerhana matahari total, di umbra gerhana matahari sebagian di penumbra. Kemudian tentang gerhana. Nah, kalau ini adalah gambar gerhana matahari cincin. Ciri-cirinya apa? Gerhana matahari cincin terjadi ketika posisi bumi sedang pada posisi terjauh dari matahari dan bulan, sehingga bumi berada pada perpanjangan umbra. Nah, jadi umbranya akan membentuk persilangan seperti ini. Nah, kemudian daerah sebelah sini akan mengalami gerhana matahari cincin. Bedanya ada pada persilangan dan kalau tadi tidak ada persilangan. Kalau ini terdapat persilangan. Bulannya terletak pada jarak terjauh dengan bumi. Sehingga mengalami persilangan seperti ini, itu adalah gerhana matahari cincin. Kemudian kalau ini adalah gerhana bulan. Nah, gerhana bulan posisinya matahari, bumi, bulan. Gerhana bulan terjadi pada malam hari. Ketika bulan berada pada umbra, maka akan mengalami gerhana bulan total. Ketika bulan berada pada penumbra, sebelah sini atau sebelah sini, akan mengalami gerhana bulan sebagian. Untuk lebih lanjutnya bisa dibuka di blog saya. Lanjut. Gerhana matahari dan bulan sudah. Planet terestrial. Planet terestrial adalah planet yang susunannya terbentuk dari batu dan tanah. Lawan katanya adalah planet jovial yang terbentuk dari gas. Untuk materi tentang jenis-jenis planet, planet terestrial, planet dalam, planet luar bisa dibuka di blog saya. Kemudian planet dalam apa saja? Planet dalam itu matahari, bumi, Mars. Untuk planet dalam itu Merkurius, Venus, bumi, Mars. Planet luar berarti dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian tentang rotasi bumi. Semua materi ini sudah ada di blog saya, tinggal dibuka, dipelajari sendiri. Karena memang belajar SKB itu kita harus banyak mencari sumber belajar, bacaan, mencari sumber di internet, meringkas, menghafal,
harus kita pelajari terus, semakin banyak kita belajar semakin bagus, karena inilah akhir dari perjuangan kita, akhir bisa lolos CPNS. SKB sudah terlewati, tinggal di SKB 60%, namun materinya sangat banyak sekali untuk formasi guru kelas. Panjang gelombang UV yang bermanfaat untuk manusia. Jenis-jenis gelombang UV seperti gamma atau yang lainnya, sinar X, bisa dipelajari di blog saya, bisa dibuka. Yang bukan efek negatif dari sinar UV, bisa di blog dampak sinar gamma, bisa dicari di internet. Percobaan Ingenhousz tentang bagaimana tanaman menghasilkan oksigen ketika bernafas. Percobaan hidra oksigen seperti tadi, itu percobaan tentang Ingenhousz. Kemudian gaya, bola dilempar dari atas gedung dengan tinggi H dan waktu T, dengan persamaan HT sama dengan 16 T kuadrat plus 48T plus 64. Ditanyakan gravitasi. Mungkin bisa dipelajari sendiri, cari-cari sumber di internet. Ada 2 orang dengan jarak 100 cm dengan masing-masing beratnya 50 kg dan 75 kg. Ditanyakan gaya tarik gravitasinya. Nah, jadi ada 2 orang, jarak 100 cm, masing-masing beratnya 50 kg dan 75 kg. Ditanyakan gaya tarik gravitasinya menggunakan rumus F sama dengan G kali M1 kali M2, massa orang pertama dengan massa orang kedua. G itu konstanta gravitasi dibagi jarak, dikuadratkan. Nah, seperti ini rumusnya. Gaya gravitasi sama dengan G konstanta gravitasi dikali M1 massa orang pertama, M2 massa orang kedua, dikali jarak keduanya, dikuadratkan. Nah, untuk soal tadi bisa kita hitung G-nya 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian orang pertama 50 kilo, orang kedua 75 kilo. Kemudian jaraknya adalah meter. Tadi 100 cm berarti 1 meter. Berubah menjadi meter. Dihitung-hitung sampai ketemu 2,50275 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, perhitungannya seperti ini rumusnya, bisa diperdalam. Kita lanjut, masih ada banyak materi tentang SKB untuk tahun lalu, bisa menjadi gambaran untuk tahun ini. Ada banyak sekali materi yang harus dipelajari, tapi yang bisa memanfaatkan dengan baik, maka kesempatannya untuk lolos menjadi lebih besar. Menghitung gaya orang melompat pakai tongkat di atas papan. Bisa dicari sendiri. Percepatan A sama dengan delta V per delta T. Ada grafik kecepatan dan waktu, ditanyakan percepatannya. Nah, jadi ada grafik percepatan dengan kecepatan dengan waktu. Seperti ini. Nah, ini grafik kecepatan, ini grafik waktu. Kecepatannya itu 5 meter per sekon pada detik pertama, kemudian naik menjadi sekian pada detik kedua, pada detik ketiga menjadi 10, akhirnya pada detik ini 14, pada detik keempat. Nah, bagaimana cara mencari percepatannya? Bisa kita lihat, ini 5. Berarti 14 dikurangi 5, ketemu 9. Kemudian waktunya berapa? Dari 1 ke 4, berarti 3 detik. Nah, dari kemiringan ini, jadi kemiringan perubahan delta V-nya dari 14, dari 5 menjadi 14, berarti 9. Kemudian waktunya dari 1 ke 4, berarti 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, itu mencari percepatan berdasarkan grafik kecepatan dengan waktu. Kemudian, koefisien elastisitas diminta mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Bisa dipelajari sendiri. Kemudian rumus tentang energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik bisa dipelajari. Bola massa berapa menggelinding menabrak benda, kecepatan jadi berapa, tentang momentum bisa dicari di blog saya. Tegangan tali dalam tabel bisa dipelajari. Resultan gaya pada tali yang digantung dan ditarik bisa dipelajari. Nah, resultan gaya seperti ini. Ada sebuah benda mendapatkan gaya ke arah sana 10 Newton, ke arah sana 5 Newton, ke arah sana 30 Newton. Resultannya berapa?
Nah, ke arah sana, ke kanan kita beri nilai positif, ke kiri beri nilai negatif. Jadi 30 positif, 10 negatif, 5 negatif. 30 kurangi 10, 20 kurangi 5, 15. Berarti resultan gayanya 15 Newton ke arah kanan. Listrik menghitung kuat arus yang diketahui, hambatan dan tegangan. Gambarnya kombinasi seri dan paralel. Bisa cari di blog saya. Pemakaian listrik watt. Biaya ada berapa lampu dan TV berapa watt gitu, disuruh ngitung bayar listriknya berapa. Kuat medan magnet juga ada. Nah, contohnya seperti ini. Dalam sebuah rumah terdapat TV, lampu, kulkas, kipas angin. Jumlahnya 1, 5, 1, 2. Dayanya 176, 5 watt, 100 watt. Ada yang 45. Pemakaian per hari sekian. Nah, kita kalikan semua. 1 kali daya kali waktu. Nah, jadi 1 kali dayanya ini, kali waktunya ini, 880 watt hours. Dikalikan semua, sudah ketemu. Nah, kemudian total sebulan. Di total 4.285 watt hours. Itu baru satu hari dikalikan 30 selama 1 bulan. 128.550. Itu masih watt hours. Diubah menjadi kilowatt. Jadi ini dari watt menjadi kilowatt. Dikurangi nolnya 3. 128,55 kWh. Kemudian setelah diketahui 128,55 kWh per bulan, ternyata biaya per kWh itu 900. Berarti tinggal dikalikan 128,55 dikali 900 sama dengan 115.695. Lanjut, kuat medan magnet. Nah, seperti itu. Magnet, kuat medan magnet terkuat kita lihat ada di ujung-ujung dari kutubnya. Nah, jadi kuat medan magnet paling besar ada di ujung kutubnya. Kemudian, sifat dan letak bayangan pada cermin cekung. Cermin cembung hitung-hitungan. Celsius ke reamur, reamur ke Celsius. Nah, sifat benda pada proses pembakaran. Nah, untuk IPA sudah lengkap. Energi mekanik, potensial kinetik, Newton, soal kelistrikan, sifat bayangan dan rumus pada cermin cekung, sifat bayangan dan rumus pada cermin cembung. Bisa kalian pelajari sendiri, konversi termometer, pemuaian, struktur gunung berapi, tipe-tipe gunung berapi, semuanya keluar untuk tahun kemarin. Bisa dipelajari sendiri. Coba kita bahas lagi. Nah, perubahan panjang muai ada. Grafik transmission muai, suruh ngurutin dari yang terpanjang ke terpendek. Kemudian pelestarian in situ di habitat asli, ada ex situ di habitat luar asli. Kemudian apa itu cagar alam, taman nasional? Perbedaannya, nah cagar alam itu untuk tumbuhan dan hewan supaya berkembang secara alami, supaya tidak terganggu oleh manusia. Cagar alam biasanya dilindungi secara ketat, oleh karena itu kegiatan wisata dan kegiatan komersial yang dilarang di cagar alam. Nah, jadi kalau cagar alam itu tidak boleh dimasuki orang tanpa izin. Untuk hewan dan tumbuhan. Swaka marga satwa khusus untuk satwa-satwa hewan yang sudah mau punah. Nah, jadi kalau cagar alam untuk hewan dan tumbuhan, swaka marga satwa untuk hewan, kemudian taman nasional mirip dengan cagar alam, hewan dan tumbuhan, tetapi masih bisa dikunjungi. Nah, jadi kalau cagar alam tidak boleh dikunjungi, kalau taman nasional boleh dikunjungi. Tempat keluarnya magma berbentuk lingkaran pada gunung tersebut namanya apa? Pembentukan gunung berapi perisai karena letusan yang bagaimana. Ada di blog saya, tipe-tipe gunung berapi bisa dibuka, dipelajari dan dihafalkan. Kemudian ciri-ciri otot lurik, fungsi silem, gendang telinga bisa berbunyi karena otot itu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Masing-masing ciri-cirinya bisa dipelajari sendiri. Tadi ada tentang fungsi silem. Silem berfungsi mengangkut air dan zat hara dari tanah, dari akar ke daun. Itu fungsi silem. Kalau fungsi floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ada tentang merusak lingkungan, pengeboran minyak di laut, pembangunan pabrik kimia. Itu berdampak
negatif pada lingkungan. Apa saja dampak negatifnya? IPS, lanjut ke IPS. Pemanasan global. Dalam pembukaan UUD, alinea berapa? Yang bebas penjajah dan hak-hak. Pengamalan sila. Keluar, sama seperti di SKD, masih banyak soal tentang pengamalan sila. Siapa ketua panitia 9? Karakteristik agama Buddha. Ajaran agama yang bukan fisik. Supomo merumuskan dasar negara dari teori. Teori terbentuknya negara apa? Yang dipakai oleh Supomo. Jaminan HAM pasal berapa, ciri-ciri runtuhan yang sudah lama, peran Perum Pegadaian, klasifikasi kekuatan gempa menurut tokoh, peran Indonesia dalam ASEAN dan MEA itu mungkin. Kemudian bahasa Indonesia, soal tentang konotasi, denotasi, dan sinestesia. Mencari tema dari bacaan ada 3 atau 4 nomor, menentukan ide pokok cerita, tema puisi, kata baku, perluasan makna, generalisasi, konotasi negatif, memilih kalimat yang baku, parafrase, mengubah puisi menjadi suatu paragraf, bentuknya berbeda tetapi maknanya masih sama, penyempitan perluasan kalimat, paragraf deduktif, induktif, paragraf persuasi, argumentasi, ekspositoris, deskripsi, narasi, mencari ide pokok, kalimat rumpang, mengubah teks drama menjadi prosa, latar waktu cerita, tokoh utama cerita, tema bacaan, makna tepos liro itu apa, kan kalimat biar padu, melengkapi paragraf dengan kalimat ada 2 soal, watak sok tokoh cerita, tahap menulis anak. Tahap menulis anak. Saya masih ingat untuk soal ini, kemarin yang keluar itu pada tahap anak membuat coretan. Ternyata itu adalah tahap Scrabble stage. Tahap perkembangan kognitif anak, inisiatif versus guilt, bisa dicari. Tapi untuk bahasa Indonesia, ada beberapa materi yang sudah saya rangkum di blog. Pengertian kata denotasi dan konotasi, generalisasi, makna konotasi positif negatif, semuanya bisa dibuka, dipelajari, dipahami, dan dihafalkan. Dengan waktu yang terbatas, manfaatkan waktu, pelajari sebanyak-banyaknya, hafalkan sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan nilai SKB setinggi-tingginya, bekal untuk lolos dalam seleksi CPNS kali ini. Untuk PPKN, sila 4 dan 5 penerapan dalam kehidupan sehari masih seputar tentang penerapan sila. Sila ke-1, implementasi, hak dan kewajiban manusia yang diatur negara, nilai dan norma, pembukaan UUD 45, jaminan hak asasi manusia pasal berapa, tentang pasal juga masih keluar, penerapan demokrasi dan gotong royong, dimensi ideologi Pancasila, rela berkorban termasuk pengalaman sila berapa, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pengalaman sila keberapa, alenia ketiga adalah pengamalan dari sila keberapa, ada tentang Declaration of Human Rights, bisa dicari. Pasal tentang bela negara pasal berapa, 27 ayat 3 dan 30 pasal 1 dan 2, pasal jaminan sosial, pasal kesejahteraan sosial, peradilan HAM yang diusulkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden, pasal mengeluarkan pendapat. Nah, demikian untuk kisi-kisi SKB CPNS guru. Bisa kalian pelajari sendiri, kalian kembangkan sendiri. Tadi merupakan hasil dari wawancara dengan teman-teman yang sudah mengikuti SKB pada CPNS tahun 2018 kemarin. Mungkin tidak akan sama persis dengan tahun ini, tapi paling tidak bisa untuk memberi gambaran kalian untuk belajar. Dan masukan untuk bedah kisi-kisi SKB sangat diharapkan oleh kami. Nah, untuk yang sedang belajar SKB, semangat belajar. Sebentar lagi kalian akan menghadapi SKB, dan SKB sangat penting, bobotnya 60%, sangat besar dalam kelulusan CPNS. Nah, jadi semangat belajar, jangan menyerah, jangan malas-malasan. Sebentar lagi mimpi kalian untuk menjadi PNS mungkin akan terwujud, tinggal kalian berusaha atau tidak. Nah, demikian bedah kisi-kisi SKB dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk kalian sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan video-video selanjutnya.